Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaratun Jamilah, NIM 185211232, kelas MBS 5G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apakah organisasi itu memerlukan manajemen. Nah, kalau menurut saya, ya, organisasi memerlukan manajemen. Manajemen itu sendiri yaitu suatu usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian manajemen itu sangat penting dalam sebuah organisasi karena manajemen sendiri dibutuhkan untuk mengatur sistem tata kerja organisasi. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa organisasi itu sangat memerlukan adanya suatu manajemen. Yang pertama adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Jadi manajemen itu diperlukan dalam organisasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan. Nah, hal ini ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi. Ada tujuan sosial, ada tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, dan tujuan individual. Nah, yang pertama tujuan sosial. Tujuan sosial ini dimaksudkan agar organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dalam meminimalkan dampak negatif. Dan selanjutnya tujuan organisasional, yaitu sasaran atau target formal yang dibuat untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Nah, tujuan yang terakhir yaitu tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi yang akan dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi tersebut. Kemudian alasan yang kedua yaitu manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, kemudian sasaran-sasaran, kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi tersebut. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan itu seperti pimpinan atau manajer, kemudian pegawai, karyawan, kemudian ada pelanggan atau konsumen, kemudian serikat kerja, kemudian ada supplier, terus ada asosiasi perdagangan, kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Nah, kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam suatu pekerjaan. Nah, apa bedanya efisiensi dan efektivitas itu? Jadi, efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dengan tepat, melalui perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan terbaik antara output dan input. Artinya beberapa output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Jadi makin besar output yang dihasilkan dan semakin kecil input yang diperlukan, maka semakin efisien. Jadi dikatakan efisien itu jika output yang dihasilkan output itu lebih besar dari input. Nah, sehingga seorang manajer dikatakan efisien apabila ia mampu mencapai hasil yang lebih tinggi dibanding dengan masukan-masukan yang digunakan. Masukan-masukan atau input yang digunakan itu ada tenaga kerja, uang, bahan baku, kemudian ada mesin-mesin dan ada waktu. Nah, sedangkan efektivitas adalah sejauh mana output yang dihasilkan dalam memenuhi sasaran atau tujuan manajemen itu dapat diukur, di mana
ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen tersebut, tujuan-tujuan yang telah direncanakan, nah maka perlu adanya fungsi manajemen. Apa saja sih fungsi manajemen itu? Jadi fungsi manajemen itu ada 4, planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian actuating atau pengarahan, dan terakhir controlling atau pengawasan atau juga evaluasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama adalah planning. Planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, kemudian membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Nah, dalam planning harus menetapkan terlebih dahulu nih, apa yang akan dikerjakan, kemudian bagaimana mengerjakannya, kemudian siapa yang akan mengerjakannya, lalu mengapa sih hal itu harus dikerjakan, nah kemudian kapan dan dimananya. Nah, setelah itu baru masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu organizing. Adalah merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerja sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu actuating, yaitu menggerakkan seluruh anggota kelompok dalam suatu organisasi tersebut untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Nah, yang terakhir yaitu controlling, adalah proses memastikan bagaimana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pekerjaan itu dipastikan apakah udah sesuai rencana atau belum, dan juga mengawasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, jika perlu dapat mengadakan evaluasi atau koreksi. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai perlunya manajemen dalam organisasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.